Assalamualaikum, ketemu lagi bareng gua Cacung dan ini adalah jam tangan Steel Dive. Buat yang belum tahu merek Steel Dive, gua jelasin sedikit ya. Ini adalah brand jam tangan yang berasal dari Cina, tapi nggak kayak brand Cina pada umumnya. Steel Dive ini banyak dapat penilaian positif dari para pecinta jam tangan. Karena walaupun desainnya banyak nge-homage atau meniru desain dari brand lain, tapi untuk mesin dan build quality bisa dibilang setara sama merek yang ditirunya. Malahan ada beberapa yang speknya justru malah lebih tinggi. Dan dengan kualitas sebaik itu, brand ini menjual produknya dengan harga yang jauh lebih murah. Jadi nggak heran ya kalau banyak watch enthusiast yang bilang Steel Dive ini recommended. Oke, untuk kemasannya gue suka. Dia bahannya plastik tapi tebel banget guys. Kita langsung buka aja deh. Nah, ini kalau lihat bagian dalamnya sih, busa-busanya ini mirip kayak box senjata api gitu ya. Untuk kelengkapan di sini kita dapat kartu garansi, terus dapat satu buah spring bar dan removernya. Kalau yang ini manual book. Oh ya, untuk Steel Dive, dia ada 3 series atau 3 line up. Ada Pilot, Diver, dan juga Engineer series. Dan masing-masing punya logo sendiri nih. Oke, ini dia jam tangannya. Steel Dive SF8203. Nah, kalau seri yang satu ini masuknya Pilot series. Desainnya simple dan layaknya jam tangan pilot pada umumnya, jam tangan ini punya dial yang legible, mudah buat dibaca. Markernya full angka dan memiliki crown dengan ukuran yang cukup besar. Walaupun menurut gue jam tangan ini sebenarnya bisa juga dikategorikan sebagai field watch. Tapi ya oke lah. Antara field watch dan pilot watch emang secara tampilan beda tipis. Oke, sekarang kita bahas detail, finishing, dan build quality. Mulai dari dial, dia single layer, dan semua aksen-aksennya ini menggunakan printing, termasuk marker jamnya. Cuma karena dia ada tambahan fosfor untuk luminous, jadi markernya ini kelihatan lebih tebal atau lebih timbul. Untuk kualitas printingnya sendiri cukup bagus, detailnya juga rapi, termasuk tulisan-tulisan kecilnya ini dicetak dengan sangat baik. Tepat di bawah jam 12 ada tulisan Steel Pilot dan ada tanda panah yang jadi salah satu ciri dari jam tangan pilot. Walaupun yang populer emang biasanya pakai tanda segitiga di marker 12. Terus di bagian bawah ada tulisan Pilot 1903 dan indikator water resist 200 meter. Nah, di sini Steel Dive nggak asal nulis angka ya. 1903 itu adalah tahun yang bersejarah untuk dunia penerbangan. Ada yang masih ingat pelajaran sejarah nggak nih? Di tahun itu, tepatnya tanggal 17 Desember 1903, Wright bersaudara sukses melakukan penerbangan pertamanya menggunakan pesawat rancangannya sendiri. Dan itu adalah cikal bakal dari penerbangan modern seperti yang kita kenal saat ini. Jadi kalau nanti kalian beli jam tangan ini, minimal kalian tahulah makna dibalik angka 1903-nya ini. Oke, lanjut. Bagian hands sengaja dibikin lebar dan super panjang. Terkesan agak over ya, tapi emang tujuannya biar mudah dan bisa dibaca dengan cepat. Terus untuk jarum detik, dia gerakannya sweeping, mirip jam tangan mekanik. Cuma kalau jam tangan mekanik, gerakannya masih lebih halus sih, karena rata-rata 6 langkah per detik. Sedangkan kalau mesin quartz ini, dia cuma 4 langkah per detik. Tapi udah kelihatan cakep lah. Satu hal yang cukup disayangkan dari dialnya adalah nggak ada fitur kalender. Padahal gue pribadi sih lebih suka jam tangan yang ada fitur kalendernya. Minimal ada tanggalnya lah. Sebenarnya Steel Dive sih bisa aja ngasih kalender di jam tangan ini. Tinggal pilih mesin yang bagus yang ada fitur kalendernya. Cuma dia lebih milih pakai mesin dengan pergerakan detik sweeping. Yang mana ini cuma ada di mesin quartz-nya Seiko, yaitu VH31A. Dan ini sama sekali nggak mendukung fitur kalender. Tapi itu bukan masalah besar sih, karena Pilot Watch emang nggak mewajibkan adanya fitur kalender.
Sebagai gantinya, jam tangan ini udah dibekali dengan Swiss C3 Green Super Luminous. Nah, ini adalah lume yang banyak dipakai di jam tangan mahal. Nyalanya kelihatan terang banget, warnanya hijau. Dan setelah gua tes, untuk durasi nyalanya ternyata bisa lebih dari 10 menit. Itu gokil banget sih. Lanjut, untuk bagian dial window ini kita udah dapat spek maksimal dari jam tangan harga 1 juta. Karena kacanya udah menggunakan sapphire crystal yang dilapisi anti refleksi. Jadi selain lebih keras, lebih kuat, dan tahan goresan, sifat dari kristal sapphire ini juga sangat jernih. Kalian bisa lihat sendiri lah ya. Kemudian bagian case juga udah oke banget. Materialnya stainless steel 316L. Dan gue suka ya sama jam tangan yang finishingnya brush kayak gini. Karena menurut gue jam tangannya kelihatan lebih gagah dan berkelas. Untuk detailnya rapi. Finishingnya ini benar-benar full brush ya. Nggak ada sentuhan polish sama sekali. Cakep. Kalau untuk crown normal ada di posisi jam 3. Pemilihan desainnya bagus. Cocok sama case. Ukurannya juga pas. Dan logo brand yang ada di crown ini gue suka banget. Karena dia bisa menambah nilai plus buat jam tangan ini ya. Apalagi detailnya rapih kayak gini. Nah, karena jam tangan ini water resistnya 200 meter, jadi udah seharusnya menggunakan crown tipe screw down. Ini udah jadi standarnya. Kemudian untuk strap, bahannya rubber. Kualitasnya cukup bagus. Dia lentur, tapi nggak kenyal. Kalau menurut gue sih bahan kayak gini bakalan kuat. Nggak gampang putus lah. Terus untuk ring keeper atau holdernya ada 2. Untuk desain buckle-nya ini super ya. Materialnya stainless dan pakai finishing brush juga. Serasi lah sama case-nya. Untuk ukuran lug atau lebar strapnya 20 mm. Lanjut ke bagian belakang, ini cukup menarik. Ada logo Pilot Series yang hampir nutupin semua bagian caseback-nya. Ini kalau kita belinya Diver Series, logonya akan beda lagi guys. Ngikutin seri jam tangannya lah. Terus di pinggiran ini ada info waterproof 200 meter, steel pilot, all stainless steel, sapphire crystal, dan mesinnya udah di-spill. VH31. Untuk tipe caseback-nya sendiri screw down pastinya, karena water resistnya 200 meter. Jadi nggak mungkin pakai yang tipe congkel. Oke, kita bongkar ya, buat mastiin mesin yang dipakai. Oke, sesuai. Mesinnya VH31A dari TMI yang masih satu grup dengan Seiko. Kalau baterainya tipe 371 atau sama aja dengan tipe SR920SW. Untuk ukuran sebenarnya cukup ideal, diameternya 39 mm, tebelnya juga standar 12 mm, tapi untuk lug-to-lugnya ini agak panjang, 48 mm. Kalau dipakai di tangan gua yang lebarnya 48 mm, harusnya sih ideal. Cuma ujung-ujung lugnya ini udah ngepres banget sama garis tangan gua. Ya, kalian bisa nilai sendiri lah ya. Oke, overall secara desain sih gue suka sama jam tangan ini. Untuk kualitas juga udah sesuai sama harganya yang ada di angka 1,1 jutaan. Mesin Seiko, all stainless steel, kacanya udah sapphire crystal, water resist 200 meter, dan luminous kelas atas. Jam tangan ini emang benar-benar menjual kualitas dengan harga yang pas. Kalau di mainstream brand kayak Seiko, Citizen, dan lain-lain, buat dapetin jam tangan dengan spek yang sama kayak gini, mungkin kita harus ngeluarin budget 2-3 kali lipat.
Jadi emang Steel Dive ini bisa jadi alternatif terbaik lah buat yang belum bisa atau emang belum mau ngeluarin budget lebih buat beli jam tangan dari mainstream brand. Oke guys, itu tadi review dari Steel Dive SF8203 ini. Semoga videonya bisa ngasih informasi yang bermanfaat ya. Makasih banget buat yang masih nonton sampai menit ini. Silahkan like kalau suka dan dislike aja kalau nggak suka. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum.